Kalau pribadi, karena aku nggak ngambil banyak-banyak, Oke. mungkin 10-30 orang mungkin ya. Dalam satu Bulan. bulan? Iya, 1-2 juta aja sih itu. 1-2 juta. Belum termasuk tips, dibelikan sesuatu aja sih. Oh, selama off date itu? Iya. Misalnya? Mungkin ya skincare ataupun make up, kayak gitu sih. Halo Terbiters, kita Berani Tanya, bukan cari ribut, apalagi so jago, tapi memang harus ada yang ditanya. Bersama saya Iqbal, Terbiters, akhir-akhir ini ada fenomena menarik di media sosial terkait dengan jasa pacar bayaran. Karena itu di studio sudah hadir talent dari pacar bayaran, yakni Mbak Valen. Tentu bukan nama asli. Mbak Valen saat ini berumur 24 tahun, tergabung di agensi, salah satu agensi penyedia jasa pacar bayaran di media sosial. Untuk mengetahui sisi menarik dari jasa pacar bayaran ini, kita akan ngobrol bareng bersama Mbak Valen. Mbak Valen, terima kasih, selamat datang di studio kami. Sehat Mbak Valen? Alhamdulillah sehat. Sehat, oke. Mbak, kita langsung aja ya Mbak ya. Boleh. Mbak Valen kan ini tergabung di dalam salah satu agensi jasa penyedia jasa pacar sewaan. Betul. Kalau Mbak Valen sendiri sudah berapa lama bergabung di agensi ini? Sekitar 6 bulan sampai dengan 1 tahun sih. 6 bulan sampai 1 tahun. Iya. Awalnya gimana Mbak bisa bergabung dengan agensi ini? Ya, jadi aku tuh punya teman sebelumnya. Teman aku tuh sebagai talent juga, cuman dia sudah tidak bekerja lagi sebagai talent. Dia menyarankan aku gitu loh. Jadi kayak, kamu mau nggak jadi talent sebagai sewa pacar? Cuman kan tadi aku nggak yakin nih kan. Nggak yakin karena aku takut dipapain gitu kan. Ternyata pas setelah aku bergabung dengan agensi, terus mereka menjelaskan dengan detail bahwa aman, ya aku berani gitu. Motivasi utamanya untuk akhirnya ya udah oke, saya coba gitu untuk masuk agensi itu gimana? Karena aku butuh side job juga. Di Jakarta kan nggak munafik ya, karena kita harus banyak income juga kan. Betul. Gitu. Berarti di sini Mbak Valen sendiri di Jakarta? Sendiri. Asli Jakarta atau dari daerah? Aku dari daerah sih. Dari daerah, oke. Untuk masuk agensi itu ada semacam seleksi atau audisi atau segala macamnya gitu nggak? Iya, jadi bakalan nanti di interview sama adminnya. Terus ditanya-tanya, lalu ditanyakan untuk lebih ke personal sih, untuk pacar, apakah mempunyai atau tidak gitu. Karena di agensi ini tidak boleh mempunyai pacar gitu. Tidak boleh mempunyai pacar? Betul. Alasannya kenapa betul Mbak? Karena kalau misalnya kita off date, kita kan ada off date ya Mas. Nanti kalau kita off date, kalau aku punya pacar, pas misalnya di mall, kalau aku punya pacar, tiba-tiba pacar aku nyamperin dan dia salah paham, kan jadi kisruh nanti gitu. Mencegah hal itu terjadi sih. Oke, tadi Mbak Valen nyinggung soal off date. Betul. Berarti kalau di layanannya itu memang ada apa aja Mbak? Ada online date, ada off date. Kalau online date itu kayak chattingan, telepon, video call. Kalau off date ya udah jalan-jalan ke mall kayak gitu. Oh, berarti kalau chat itu mekanismenya gimana? Kalau off date mekanismenya gimana? Kalau chat mungkin lebih ke kita tanya dulu ya, apakah dia mau diperlakukan sebagai apa? Sebagai pasangan, sebagai teman. Karena ada orang yang cuma pengen curhat aja tentang keluarganya, tentang kisah cintanya, tentang pertemanannya. Ada juga yang memang pengen diperlakukan sebagai pacar, kayak gitu sih. Oh gitu, oke. Berarti ada dua layanan lah istilahnya seperti itu ya Mbak. Terkait dengan treatmentnya juga pasti berbeda. Berbeda, setiap orang pasti berbeda. Tergantung kebutuhan mereka sih seperti apa. Kalau di agensi Mbak sendiri ada berapa talent? Sekitar mungkin 10 atau 15 orang, aku lupa sih. 10 sampai 15 orang? Iya, aku lupa sih berapa. Saat ini kan naik terus ya. Tiap waktu ini naik terus. Oh, naik terus? Banyak peminatnya sih. Oh gitu? Iya. Oke. Mbak,
tadi kan Mbak sendiri bilang sempat ragu karena mungkin nanti nggak safety atau segala macam. Betul. Akhirnya kan dari pihak agensi meyakinkan bahwa ini aman. Gitu. Aman dalam kategori aman itu seperti apa, Mbak? Jadi admin dari agensinya meyakinkan sebelum untuk update ya. Dia meyakinkan, ditanya untuk kliennya, apakah update-nya akan kemana aja nih? Misal di mall mau ngapain aja, mau nonton, mau makan, mau ngapain aja, di berapa jam waktunya harus dikasih tahu gitu. Dan sebelum dia order kita, dia harus mencantumkan KTP gitu. Jadi untuk koreksi apakah nanti saat ketemu sama akun nanti adalah orang yang sama atau bukan. Oh, berarti ada proses seperti verifikasi KTP-nya seperti ini, orangnya ini, iya, benar atau enggak gitu. Betul. Okay. Karena nanti pada saat kita update kita harus wajib foto sama klien. Nanti kita sampaikan ke admin, ini orang yang kita update sekarang gitu. Nanti dia koreksi apakah sesuai nggak dengan KTP. Oh, berarti itu ketika foto bersama klien itu saat itu apa sesudah? Artinya sesudah update, ya udah mau pulang kita foto dulu atau pas pertama awal? Bisa di tengah-tengah, bisa pada saat pas akhir gitu, kayak gitu sih. Oke. Sorry Mbak, ada kriteria khusus terkait dengan fisik untuk bisa masuk agensi? Cukup percaya diri aja sih sebenarnya. Kalau ngerasa bisa nge-manage buat kliennya, lebih ke servis buat jasanya sih ya. Kita harus bisa membaca karakter klien juga, kayak gimana maunya diperlakukan seperti apa, kayak gitu sih. Oke. Jadi kalau untuk Mbak berapa dari awal 6 bulan sampai setahun lah ya masuk agensi, sampai sekarang udah berapa klien yang ditanganin? Aku nggak inget sih. Ada banyak. Ratusan? Nggak, belum. Frekuensinya untuk 1 bulan atau sehari bisa berapa klien, Mbak? Kalau aku pribadi atau di agensinya? Mbak pribadi aja. Kalau pribadi, karena aku nggak ngambil banyak-banyak. Oke. Mungkin 10-30 orang mungkin ya. Dalam 1 bulan? 1 bulan? Iya. Tapi 1 hari memungkinkan nggak untuk update misalkan 2 atau 3 klien? 2 klien mungkin. Kalau 3 klien nggak mungkin, karena berjarak dengan waktu di perjalanan kan, kita nggak ada waktu. Oke. Ya. Oke. Mbak, ini kan Mbak bertemu klien dengan berbagai karakter, berbagai penyampaian kepada kliennya ini seperti apa, Mbak? Maksudnya klien kan ya kita tahu beda-beda karakter. Nantinya untuk bisa memanage mengatasi ketika kliennya memiliki perbedaan karakter, sebenarnya apa sih, Mbak? Butuh apa yang penting yang harus dimiliki talent pacar bayar? Kalau aku lebih banyak mendengarkan sih. Oke. Gitu. Biasanya adalah klien tuh bakalan cerita dari A sampai Z gitu. Kita banyak dengerin aja apa yang dia mau sampaikan gitu. Gimana kalau dia mau solusi, kita kasih solusi gitu kan. Tapi kalau aku sebagai talent ke klien, kita harus bisa bawa komunikasi itu. Gitu. Jadi nggak boleh diem aja. Nggak boleh pasif. Kita harus banyak aktif buat komunikasi sih. Seperti nanya kayak hobinya apa gitu, kegiatan ngapain seharian, kayak gitu sih. Oh gitu. Ada pengalaman yang menarik nggak, Mbak, untuk dari sekian banyak klien yang sudah ditangani sama Mbak? Ada beberapa sih. Seperti apa? Jadi mungkin ada yang benar-benar cari jodoh. Oke, ya, cari jodoh. Ya, dia kan repeat terus order kan ke aku kan. Oh, ada satu nih klien yang repeat order. Iya. Berapa kali? Udah di atas 3 kali? Yes. Oke. Ya. Terus update juga udah beberapa kali gitu, nggak cuma sekali. Nah, dia menyatakan bahwa pengen lebih serius atau lebih pacaran karena serius dan lain sebagainya gitu kan. Cuman dari aku pribadi, aku tidak mengambil itu gitu, karena aku membatasi itu sih, kayak gitu. Oh, memang secara profesional artinya? Betul, aku profesional. Tapi ya itu kan ada yang baper gitu, ada yang treatment dari klien ke Mbak, ada yang spesial nggak? Pernah di treatment spesial oleh klien gitu, Mbak? Mungkin
Lebih ke dibelikan sesuatu aja sih. Selama off date itu? Iya. Misalnya? Mungkin ya skincare ataupun make up kayak gitu sih. Tapi tanpa diminta kan ya? Enggak, kita nggak minta. Okay. Talent nggak boleh meminta apapun dari klien. Itu dilarang sama sekali. Mau berupa duit, barang ataupun apapun itu. Itu yang klien yang royal itu beliin barang? Iya. Semua barang? Iya. Kalau dijumlahkan, diuangkan berapa nilainya itu? Mungkin waktu itu 2 jutaan mungkin ya. 2 jutaan? Iya. Tapi artinya ketika dia kan baper nih, baper kan, kliennya baper, akhirnya sempat nembak. Iya, menyatakan perasaannya. Oke. Lalu ya aku mengutarakan bahwa aku nggak bisa selebih dari sekedar klien. Ketika itu si klien ini marah, kecewa, atau langsung ninggalin gimana, Mbak? Langsung nge-cut sih. Ya, jadi dia pelan-pelan mulai mundur, akhirnya nggak order lagi kayak gitu. Kalau itu kan pengalaman, artinya dalam tanda kutip menyenangkan lah ya. Iya, walaupun kita Mbak Valen sendiri tidak menghendaki untuk si klien baper gitu. Mungkin klien nyaman sama Mbak, ya, tadi bilang Mbak banyakan malah cari jodoh di situ gitu kan ya. Kalau pengalaman yang ya mungkin maaf kurang ajar karena mungkin berasa membayar menggunakan jasa gitu, akhirnya kebablasan untuk ya berbuat macam-macam gitu, Mbak. Sejauh ini sih nggak pernah sih, karena dari agensi udah di step awal tuh mereka sangat protektif gitu juga ke klien gitu. Ditanyain kan untuk off date tuh mau kemana aja, mau ngapain aja. Kalau misalnya tiba-tiba kayak mau dinner di hotel, kan nggak masuk akal kan, mau ngapain dinner gitu kan. Jadi pasti nggak akan dibolehin buat order. Gitu. Jadi dari adminnya udah protektif, jadi kita juga aman ngerasa di situ. Oh, jadi klien untuk order off date harus rinci? Harus rinci, kemana aja, mau ngapain aja, berapa jam. Oke. Gitu. Ya, selama off date ada harus laporan misalkan? Iya, jadi waktu kita mau off date, setelah di lokasi aku konfirmasi ke admin bahwa aku udah ketemu orangnya. Kalau misalnya aku bisa juga aku share live sih, share location ke admin, ya buat menjamin keberadaan aku. Tapi tidak didampingi secara langsung oleh admin? Tidak. Oke. Ada SOP nggak, Mbak? Kalau saya yang bilang tadi kliennya melebihi batas gitu, ada SOP seperti apa yang harus dilakukan oleh Mbak Valen? Kalau misalnya pada saat off date klien sudah menjurus ke mesum dan lain sebagainya, membuat kita tidak nyaman, kita wajib lapor ke admin sih. Nanti dari admin paling ya udah kamu pulang aja, nggak usah dilanjutin tanpa konfirmasi ke klien, kayak gitu sih. Untuk menjamin keselamatan. Asal harus ke admin. Maksudnya persetujuan admin untuk meninggalkan off date itu gitu. Kalau misalnya kita udah nggak nyaman banget, ya langsung pergi aja sih. Nanti kita sambil nyambi di jalan, kita sambil konfirmasi ke admin. Oke. Tapi sampai sekarang belum pernah? Belum pernah. Batasannya apa sih, Mbak? Sorry maaf. Untuk touching fisik itu batasannya apa? Batasannya cuma pegangan tangan aja sih, selebih itu nggak boleh gitu. Itu pun harus konfirmasi ke talent ya, apakah boleh dipegang tangannya atau enggak gitu. Jadi kalau untuk kayak ngerangkul, ngecium segala macam itu nggak bisa sih, nggak boleh. Oh, meluk nggak bisa? Nggak boleh. Oke. Itu sudah artinya sudah diinfokan ke klien? Klien dari awal. Dia harus baca ketentuan itu sih, baru dia order. Nah, misalkan ada klien nih, mungkin karena dia kan curhat, kebawa perasaan, tiba-tiba nggak ngomong dulu nih, langsung pegang gitu. Maksudnya ya mungkin biar kuat atau gimana, nggak tahu. Misal kalau lagi dalam kondisi curhat atau dia lagi butuh kayak sekedar misalnya lagi sedih dipuk-puk pundaknya gitu, mungkin ya nggak apa-apa sih gitu. Karena kan kita melayani jasa kan gitu, kita harus rasa empati juga ada gitu. Oh iya. Kalau yang sentuhan yang Mbak Valen tidak berkenan, gimana cara mengatasinya biar si klien juga nggak merasa tersinggung mungkin? Itu gimana sih, Mbak? Paling gini sih, kalau kayak gitu aku kayak
berusaha, misalnya tangannya udah dipegang lama banget nih, kayak aku pengen kegiatan nih tangan aku, jadi mungkin aku bisa ngambil gelas sih, ngambil gelas, pegang, minum gitu, atau ngambil HP, bentar ya, ini ada yang urgent gitu, atau izin ke toilet. Oh, jadi memang sebisa mungkin tidak membuat si klien ini tersinggung. Benar. Atau oke, siap Pak. Mbak, kalau tadi kan banyak kan curhat ya. Saya pengen tahu curhatan yang lebih banyak itu terkait apa, Mbak? Biasanya itu percintaan mereka yang sebelumnya, Oke. keluarga, atau ya emang lagi kesepian aja sih. Butuh ditemenin gitu, butuh di pengertian gitu. Kalau rata-rata klien Mbak ini umur berapa sampai berapa? Ada yang masih sekolah SMA mungkin? Itu 18 tahun kalau nggak salah ya? Iya, minimal harus legal sih umurnya. Jadi kalau di bawah gitu kita nggak terima sih harusnya. Berarti kan di KTP ya, mungkin ngelihatnya di KTP ya? Iya, betul. Jadi ya harusnya di atas umur itu, harus legal. Ada yang mungkin sudah lebih tua? Aku pernah di umur 37 tahun. 37? Iya. Itu dia sekedar curhat atau ada apa yang... Kita cuma ngobrol di restoran, sekedar itu aja sih, cuma nemenin makan. Oh, nemenin makan dong? Nemenin makan. Oke. Kalau nggak salah, kalau saya baca sekilas ya, maaf kalau salah, ada ketentuan untuk si klien ini belum memiliki pasangan, pacar, atau istri. Betul, jadi maupun klien ataupun talent nggak boleh punya pasangan ataupun istri ataupun suami, kayak gitu sih. Jadi kalau ketahuan di awal nggak akan pernah dikasih untuk order ke talent. Oh, kalau misalkan disembunyiin status pernikahannya misalnya? Tapi kan ketahuan di KTP. KTP. Iya, kalau pacar ya harusnya, sejauh ini aku belum pernah mengalami itu sih. Tiba-tiba ketemu pacarnya dilabrak gitu? Iya, belum pernah sih. Iya. Tapi kalau cerita kayak gitu ada nggak dari curhatan talent sesama di agensi itu? Pernah dilabrak? Sejauh ini belum ada. Belum ada? Aman-aman aja berarti? Aman-aman aja sejauh ini gitu. Alhamdulillahnya kliennya pada nurut sih. Iya, sesuai SOP lah gitu. Kalau tadi batas kan minimal 18 tahun. Ada yang masih sekolah? Nggak ada. Nggak diperbolehkan. Oh, nggak ada yang diperbolehkan. Kayak mungkin usia kuliah ya mungkin ya? Kuliah, mungkin ya, kalau kuliah iya. Pernah? Kalau kuliah beberapa. Apa yang mereka, apa sih, lagi-lagi curhat juga atau ya ayo nemenin jalan kemana gitu? Enggak, biasanya kalau yang lagi kuliah tuh biasanya cuma di chatting, telepon sih. Oh. Pengen ditemenin ngobrol, kayak gitu, keseharian pengen ditanyain ngapain aja gitu, ngobrol-ngobrol ringan-ringan lah, gitu. Itu dalam satu ini kan berarti bukan berapa hari gitu di intense setting? Tergantung dari klien, karena kita ada yang sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 7 hari. Oh, iya. Yang chat itu? Iya. Itu? Iya. Oh, berarti kalau off a date berarti hitungannya jam? Hitungannya jam. Kalau online date itu hitungannya hari. Online date hitungan hari. Nah, misalkan 3 hari atau 7 hari. Dalam satu hari ada kewajiban harus ngechat atau gimana? Harus. Jadi dalam sehari kita wajib ngechat. Kayak kita ke pacar aja kayak gimana kita ngabarin kayak gitu. Cuman nggak yang 24 jam kita harus sedia buat dia. Karena kita kan perlu makan, perlu tidur, bekerja gitu kan. Ya pasti kayak gitu sih. Oh, treatmentnya sama seperti pacar? Seperti pacar gitu. Oke, ya. Ngasih nanya kabar, udah makan apa belum gitu-gitu? Betul. Oke. Kalau dari dating chat itu ada yang mengganggu, sempat ada yang mengganggu Mbak? Ya namanya dating chat kan kita nggak ketemu ya? Iya. Kadang-kadang kalau orang nggak ketemu kan lebih berani gitu. Betul. Ada. Dia menuju ke mesum gitu sih pembicaraannya gitu. Okay. Cuma pasti aku tegur, sorry ya, nggak boleh ngomong seperti ini gitu. Akunya nggak nyaman kayak gitu sih. Kalau dia mengerti ya syukur gitu. Kalau nggak kita akan ngoper ke admin. Min tolong dong ini bantu ditegur gitu. Kalau misalnya udah ditegur admin dia mau berubah ya syukur. Tapi kalau nggak akan di blacklist. Langsung blacklist, langsung akhir itu layanan diberhentikan. Iya. Kalau untuk chat mesum, kalau untuk
klien sempat mengirim gambar-gambar, maaf ya, gambar-gambar senonoh gitu. Sejauh ini tidak. Ya. Tidak sih. Artinya ya melalui ini aja ya, teks aja berarti ya. Oke, siap Mbak. Ini kan Mbak tiap hari ketemu dengan orang yang berbeda, dengan orang yang tidak dikenal gitu. Sempat khawatir nggak Mbak? Keselamatan diri sendiri ya. Kita nggak tahu lah, namanya kota besar. Ada aja orang yang ya mungkin niatnya tidak baik seperti itu. Enggak sih, karena dari adminnya udah ditentukan, misalnya mau ketemu di mall A, ya udah di A berapa jam, nanti aku nggak akan pernah semobil atau seruangan sama si kliennya, jadi aku pasti ditransportin. Pulang pergi itu aku ditransportin pakai ojek online ataupun transportasi lainnya, kayak gitu. Jadi nggak akan satu ruangan sama klien. Oh. Ya, jadi amannya seperti itu. Jadi pergi pulang masing-masing. Gitu. Harus masing-masing. Harus masing-masing, nggak boleh satu. Dan itu klien sudah di aware dulu di awal ya? Betul. Perjanjiannya kamu mau bayar transport nggak segini kayak gitu. Oke. Mbak Velan kan ini di dalam agensi juga pakai nama panggung ya? Betul. Nama panggung. Ada yang sempat mengenali nggak Mbak? Sejauh ini tidak ada. Tidak ada. Nggak. Nah kalau di media sosial kan ada foto, iya, profile. Betul. Kalau di media sosial dipajang foto kita, cuman di blur bagian mukanya, jadi cuman kelihatan tubuhnya aja paling. Gitu. Oh, jadi memang identitas juga masih aman lah ya. Betul. Kalau ada kejadian orang yang Mbak Valen kenal ternyata jadi klien itu ada? Sejauh ini belum sih. Belum. Belum. Kalau kayak gitu misalkan saling kenal, SOP-nya gimana Mbak? SOP-nya ya sebenarnya lebih pembawaan kitanya setelan sebagai gimana sih gitu, biar suasananya cair, biar ngobrolnya enak, komunikasinya enak, kayak gitu sih. Saling kenal nggak apa-apa ya? Ya, tetap aja dilayani gitu maksudnya. Iya, gitu. Benar. Mbak, untuk maaf, kan tadi sebulan bisa sampai 30 berapa? Klien 10 sampai 30. 10 sampai 30 ya. Untuk buat Mbak sendiri ya, kalau agensi kan biasanya kan ada potongan gitu ya. Nah, kalau yang ke Mbak sendiri itu berapa penghasilannya dari side job ini? 1 sampai 2 juta aja sih. 1 sampai 2 juta. Belum termasuk tips. Tips biasanya tips yang selain yang royal tadi ya, selain yang royal itu kan maksudnya tips ya. Nah, selain yang royal tadi ada tips rata-rata berapa yang bisa dapat dari satu klien? Biasa aku pernah di chatting aja sih, dia nge-tips 100.000 gitu, cuma sekedar chatting. Chatting 100.000, tapi ada yang ngasih, ada yang enggak? Ada yang ngasih, ada yang enggak. Ada, dan itu nggak masalah sebenarnya? Nggak masalah. Nggak masalah. Karena kalau dikasih ya syukur, kalau enggak ya kita nggak boleh minta-minta sampai segitunya gitu. Mbak, ini kan kadang-kadang orang nemenin curhat, kadang-kadang kan suka keikutan bawa perasaan, baper. Sempet nggak baper ke klien? Tadi kan klien baper ke Mbak Valen, sempet nggak ada baper ke klien gitu? Kalau aku membatasi diri aku buat tidak baper ke klien gitu. Caranya gimana Mbak? Kadang-kadang kebawa perasaan, sama sekali nggak pernah kebawa perasaan seperti itu? Nggak pernah sih. Oke. Karena menurut aku kayak aku untuk pasangan akan lebih baik cari dia di luar. Di luar klien? Di luar klien. Kenapa? Karena apa ya? Aku bingung juga sih jawabnya. Nggak apa-apa. Ya mungkin kan pandangan Mbak, klien ini ketika dia datang ke Mbak berarti kan something wrong. Mungkin ya, kayak gitu? Iya, aku berpikir kayak gitu sih. Jadi lebih baik nyari yang di luar klien. Oke, siap Mbak. Jadi selain itu kan ada dating, online dating sama off date. Ada nggak yang klien meminta untuk
misalkan kalau off date kan biasanya jalan-jalan ke mall, ke apa? Kalau off date itu ngapain aja biasanya, Mbak? Biasanya kita jalan-jalan ke mall, makan, kafe, ngopi, main di time zone, fun world kayak gitu, nonton kayak gitu, atau kayak ke museum atau ke pertunjukan apapun itu, misalnya ke akuarium date juga kayak gitu sih. Seperti itu bisa. Teman olahraga? Misalkan bisa. Main padel, ayo. Iya, gitu. main padel, gitu. Main biliar, main olahraga sejenis. Dan ada yang seperti itu? Ada. Oke. Ada nggak yang sempat dibawa untuk ke kondangan misalnya atau ke acara keluarga dengan mengenalkan ini pacar saya gitu? Sebenarnya untuk itu tuh ada di agensi untuk kondangan, untuk kebawa ke keluarga dan lain sebagainya ada di agensi. Dan cuman sampai saat ini aku belum mendapatkan itu gitu, belum dapat kesempatan buat. Tapi ada layanan itu? Ada dan ada beberapa klien yang juga minta itu. Kebetulan kemarin ada sih, cuman aku nggak bisa, jadi kayak ya waktunya yang nggak bisa. Waktunya aku nggak bisa gitu. Ngatur waktunya gimana, Mbak? Mbak kan masih bekerja ya di kerjaan utama lah kita bilang. Ini kan side job Mbak. Mengaturnya gimana, Mbak? Aku kebetulan kerjanya kan dari pagi sampai dengan sore. Malamnya aku masih bisa gitu, dan hari Sabtu atau Minggunya aku masih bisa ngambil. Kayak gitu. Oke. Kalau ada yang nyeleneh lagi sampai minta online dating atau ketika off dating sampai minta cium atau segala macam gitu, ada nggak? Pernah nggak? Sebenarnya untuk kita tuh kalau online dating kan selayaknya orang pacaran ya. Kalau misalnya memang dia mau ditreat sebagai pacar gitu kan, ya udah ya sekedar kiss biasa aja. Cuman kalau dia menjurusnya kiss yang udah aneh-aneh, kita pasti kasih tahu dia jangan kayak gini ya gitu, nggak boleh kan. Udah tahu sendiri peraturannya seperti apa gitu sih. Lebih kita tegur secara baik-baik aja sih. Oke, Mbak. Mbak tadi bilang sebenarnya nggak dari sini ya, artinya dari daerah gitu. Di sini ada family juga? Banyak. Ada yang tahu saya Mbak ini? Oh, nggak ada sih. Nggak ada. Orang tua pun nggak tahu. Nggak tahu. Kalau tuh gimana, Mbak? Ada yang menarik gimana? Aku bakal lebih kasih pengertian sih sebenarnya, bahwa aku aman kok di sini. Nanti aku kasih bakalan apa yang boleh, apa yang nggak diboleh lakukan klien ke aku kasih penjelasannya lewat agensi gitu. Iya kan, maksudnya kan gini, Mbak. Kalau iya kita tahu kalau konotasi ketika pasar bayaran kan, ketika lu bayar lu bisa ngapain aja gitu kan. Kalau orang tua keluarga khawatir kan seperti itu. Iya, benar. Nah, itu yang harus disampaikan Mbak Valen ke keluarga untuk memastikan gitu kan ya. Ya itu paling aku ngasih rules-nya yang ada di agensi ini loh mah pak, kalau misalnya mereka tuh nggak akan bisa ngapa-ngapain aku karena ada rules-nya, dan mereka juga akan dipegang KTP-nya gitu, dimintain foto KTP gitu. Jadi kalau aku ada apa-apa udah pasti bisa langsung disamperin gitu. Tapi dalam hati kecil, Mbak, dalam hati kecil berat banget kayaknya. Iya dalam hati kecil lah. Mbak nganggap ini side job ini sebenarnya ya ini kan konotasinya lagi-lagi konotasi negatif ya. Betul, negatif. Kalau menurut Mbak sendiri sebenarnya salah atau enggak sih? Enggak sih, menurut aku fine-fine aja karena orang di zaman saat ini tuh mental tuh kan butuh disupport banget kan. Betul. Nah, jadi ada beberapa orang yang aku support dia juga gitu. Kalau misalnya dia lagi ngedown, aku support kayak gitu kan, itu ngebantu orang ya. Kan nggak semua orang bisa ngebantu itu kan. Mau dari keluarga, mau pacar sendiri pun kadang kita kayak ngerasanya kurang support gitu. Jadi aku ngerasa bisa ngebantu orang lewat support itu, ya kenapa enggak gitu. Kalau ketika Mbak sendiri butuh support gimana ngatasinya? Ya kita nggak tahu kan, ya mungkin bukan masalah di agensi, mungkin masalah lain, mungkin ada masalah keluarga. Kalau mengatasi Mbak gimana? Kalau aku sendiri karena aku punya banyak teman, punya banyak kegiatan, teratasi sih. Jadi aku cerita ke teman kayak gitu. Kalau nggak aku bawa ke ibadah gitu. Kalau nggak bawa kegiatan yang
banyak gitu kegiatan positif lainnya, olahraga atau masak kayak gitu, atau nonton gitu. Oke, Mbak, untuk Terbiters semuanya, saya pengen Mbak bukan memastikan ya, menyatakan bahwa sebenarnya lagi-lagi konotasi pacar bayaran itu negatif. Bisa meyakinkan Terbiters semua kalau ini tuh bukan sesuatu yang negatif juga gitu, Mbak. Iya, betul. Itu gimana, Mbak, untuk meyakinkan Terbiters di rumah? Kalau untuk sebagai talent sih aku ngerasanya aman karena rules-nya itu udah tepat, jelas, semuanya ada gitu. Terus kalau untuk sebagai aku pribadi, kalau aku sebagai talent, sebagai klien, aku kayak menyarankan sih, karena kan itu lagi ya, kembali ke support kan. Orang butuh support gitu, dan kalau itu bisa ngebantu kamu buat upgrade diri kamu, ya kenapa enggak? Oke. Baik Terbiters, demikian obrolan kita di Berani Tanya. Bukan cari ribut, apalagi so jago, tapi memang nggak semua hal bisa didiemin. Terima kasih Mbak Valen. Terima kasih. Terima kasih Terbiters, semangat beraktivitas.